Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Ken Indonesia Channel. Dan kali ini nih kan, saya mau berbagi informasi tentang tanaman-tanaman yang cocok untuk disimpan atau dijadikan dekorasi di dalam ruangan atau tanaman indoor. Dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya. Dan kita langsung ke tema kita kali ini. Dan yang pertama ada Sansevieria atau snake plant atau yang biasa disebut juga dengan lidah mertua. Tanaman ini memiliki ciri daun yang keras dan juga dia mudah hidup di dalam segala kondisi nih. Dia tidak memerlukan cahaya yang terlalu banyak dan juga dia bisa bertahan hidup dengan kondisi air yang sangat minim. Sansevieria sendiri memiliki bentuk dan warna yang beragam. Selain indah, Sansevieria juga bisa bermanfaat untuk menyerap racun yang ada di udara. Jadi selain indah, bisa juga digunakan sebagai pembersih udara di ruangan. Untuk harganya sendiri bervariasi dari yang murah puluhan ribu hingga jutaan pun ada, tergantung dari jenis Sansevierianya. Tanaman selanjutnya adalah ketapang atau katapang. Salah satu tanaman genus Terminalia ini dahulunya memang dikenal sebagai tanaman penghijauan, tapi saat ini ketapang banyak digunakan dan disimpan di dalam ruangan. Terlebih lagi beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketapang ini merupakan salah satu tanaman yang banyak manfaatnya sebagai pembersih udara di dalam ruangan dan lebih kuat daripada Sansevieria. Jadi ketapang ini saat ini banyak digunakan sebagai tanaman indoor atau tanaman di dalam ruangan. Namun tentunya untuk ketapang ini kita harus pandai-pandai memilih nih ukuran ketapangnya dan juga disesuaikan dengan luas ruangannya, karena ketapang ini juga memakan banyak space di dalam ruangan. Untuk ketapang sendiri harganya di pasaran online saat ini kisaran antara yang paling murah itu 50-60 ribu hingga antara 450 hingga 500 ribu rupiah. Jenis ketapang yang paling mahal sendiri adalah ketapang biola jenis variegata. Tanaman selanjutnya adalah pohon karet atau rubber plant. Salah satu jenis tanaman ficus ini sangat cocok juga untuk ditempatkan di dalam ruangan. Dan jangan lupa juga karena ini adalah pohon dengan ukuran besar, jadi ukuran karet yang dipilih mau tidak mau disesuaikan dengan luas ruangannya. Jenis rubber plant sendiri memiliki warna yang beraneka ragam, dari yang pohon karet biasa hingga yang memiliki 4 warna, dan sekarang muncul lagi variegatanya. Jadi layak nih tanaman ini kita koleksi juga. Dan untuk harganya jenis ficus rubber plant ini mulai dari harga 50.000 untuk karet biasa hingga 500.000 rupiah. Tanaman selanjutnya adalah aglonema atau Chinese evergreen. Tanaman hias kelas Liliopsida ini banyak sekali peminatnya. Terlebih lagi saat ini muncul jenis-jenis aglonema baru.
Aglonema ini mengandalkan keindahan daun untuk daya tariknya dan kerimbunan rumpun yang menjadi nilai tambahnya. Banyak sekali jenis aglonema saat ini. Tanaman ini juga memiliki daya tarik tersendiri, terutama untuk para pecinta aglonema itu sendiri. Dan tanaman ini sangat layak dijadikan tanaman di dalam ruangan. Untuk harga, aglonema ini bervariasi dari mulai harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dari aglonemanya itu sendiri. Perawatan aglonema terbilang mudah. Yang penting aglonema ini cukup terkena sinar matahari dan terjaga kesehatan akarnya. Tanaman selanjutnya adalah Monstera adansonii atau janda bolong, yang beberapa waktu kemarin sempat menjadi salah satu tanaman viral. Tanaman ini merupakan tanaman rambat dan perawatannya terbilang mudah, juga pertumbuhannya terbilang cepat. Untuk harga sendiri, adansonii ini mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk jenis variegata. Dan untuk tumbuhan rambat yang satu ini sangat bagus untuk disimpan di dalam ruangan. Dan tentunya walaupun bagus disimpan di dalam ruangan, harus diperhatikan juga kebutuhan akan sinar matahari agar pertumbuhan dari adansonii ini bisa lebih maksimal. Tanaman indoor selanjutnya adalah Monstera. Monstera sendiri ada Monstera deliciosa dan Monstera king, juga tetrasperma. Tanaman rambat Monstera ini sebetulnya pertumbuhannya memang tidak terlalu cepat, memang pertumbuhannya agak sulit. Tapi setelah ukuran besar, Monstera ini akan lebih baik bila disimpan di luar ruangan, karena ukuran tanaman Monstera ini bisa tidak terkendali apabila dalam ukuran besar dan mungkin sudah tidak cocok lagi disimpan di dalam ruangan. Untuk perawatan Monstera tidaklah sulit, karena Monstera sendiri bisa menyesuaikan saat di dalam maupun di luar ruangan. Jadi Monstera ini termasuk tanaman yang mudah menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia disimpan. Untuk harganya sendiri, Monstera dibanderol di angka ratusan ribu, dari mulai 100.000 hingga puluhan juta, bahkan ada yang mencapai ratusan juta untuk Monstera jenis variegata. Dan Monstera variegata saat ini menjadi salah satu jenis tanaman hias yang diburu dan dikoleksi oleh para kolektor tanaman hias. Harganya pun benar-benar bisa melambung tinggi. Tanaman indoor selanjutnya adalah Dragon Tree atau Dracaena marginata. Tanaman ini banyak digunakan sebagai tanaman indoor dan sering ditempatkan di pojok-pojok ruangan. Tanaman ini memiliki ciri batang yang beruas-ruas, yang ruas-ruas batang tersebut dihasilkan dari daun-daun yang tumbuh seiring waktu dan mengikuti pertumbuhan dari tanaman tersebut. Tanaman ini sangat mudah dirawat, jadi bisa menyesuaikan di segala jenis ruangan, dan juga tanaman ini bisa hidup dengan air yang terbatas.
Untuk harganya sendiri, tanaman ini terbilang sangat murah. Harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu dan sangat-sangat cantik. Walaupun harga murah, tapi sangat cocok untuk dijadikan salah satu pelengkap desain interior Anda. Dan yang pasti perawatannya pun tidaklah sulit. Dan tanaman ini pun dikenal bisa menjadi pembersih ruangan. Jadi tanaman ini kebetulan daunnya dapat menyerap debu-debu yang ada di ruangan. Jadi sangat-sangat multifungsi. Dan tanaman selanjutnya adalah Diefenbachia atau bahagia, atau ada yang bilang juga Sri Rejeki. Tanaman indah yang satu ini sebetulnya memang harganya termasuk pada jenis tanaman hias yang harganya murah, tapi banyak manfaat. Salah satunya benar-benar efektif untuk pembersih ruangan. Tapi yang perlu diingat, Diefenbachia ini memiliki daun yang bisa berbahaya untuk kulit yang sensitif. Jadi getah dari daunnya itu bisa membuat kulit gatal dan iritasi kalau misalkan memang si daunnya itu luka, bergetah dan kena tangan. Jadi apabila Gans ini memilih tanaman ini sebagai tanaman di dalam ruangan, tentunya diusahakan agar jauh dari jangkauan anak-anak. Tanaman ini mudah ditemuin di sekitar lingkungan kita, ataupun bisa juga dibeli di tempat-tempat tanaman hias dengan harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu, dan tentunya pemeliharaannya sangat-sangat mudah. Dan tanaman selanjutnya adalah Scaevola atau biasa kita sebut wali songo. Tanaman banyak manfaat ini sangat cocok disimpan di dalam ruangan, terlebih di bagian-bagian pojok ruangan, dan bentuknya sangat menarik, apalagi bila kita tempatkan wali songo atau Scaevola mentega dengan paduan antara warna daun hijau dan kuning seperti ini. Untuk Scaevola ini atau wali songo ini, selain dapat menjadi tanaman hias, bisa juga dijadikan sebagai obat herbal. Obat herbal banyak banget manfaatnya, terutama untuk wali songo lokal yang berdaun hijau. Dan buat Gans yang suka tanaman ukuran besar, bisa coba nih simpan wali songo di dalam ruangan. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah untuk yang rimbun. Oke Gans, itu tadi beberapa jenis tanaman hias yang cocok untuk disimpan di dalam ruangan. Dan itu baru sebagian. Nanti lengkapnya akan saya bahas di konten selanjutnya. Karena durasi, jadi saya cukupkan dulu konten kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat buat Gans semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.